ini kita akan belajar pada bab gerak dan gaya. Di sini kita akan mempelajari gerak lurus beraturan. Sebelum kita lanjut, silakan Ananda simak ayat Al-Quran berikut ini. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi ini berkaitan dengan gerak dan gaya gravitasi. Gerak itu merupakan perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Benda dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Sedangkan gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Jadi nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB sama dengan 0. Ketika belajar gerak lurus beraturan, maka kita akan menemukan beberapa besaran, yaitu seperti jarak dan perpindahan. Jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan perpindahan, panjang lintasan namun memperhatikan arah atau kedudukan awal dan akhir benda tersebut. Contoh ilustrasi berikut. Ketika kita berjalan dari A ke C, nah di sini jarak itu dari A ke B dan C. Nah itu merupakan jarak. Sedangkan perpindahan yaitu posisi awal dan posisi akhir. Nah ini yang dinamakan perpindahan dari A ke C. Berikutnya kecepatan dan kelajuan. Di sini ada beberapa perbedaan tentang kecepatan dan kelajuan. Kelajuan itu merupakan panjang jarak yang ditempuh dalam setiap detik. Kelajuan tidak memiliki arah. Untuk memudahkan Ananda dalam menghafal rumus berikut, di sini saya berikan huruf yang berwarna merah pada huruf J. Itu kelajuan sama dengan jarak per waktu. Dan kecepatan merupakan perpindahan benda dalam setiap detik. Kecepatan memiliki arah. Nah, di sini warnanya merah juga pada huruf P. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Sebuah contoh soal di sini. Khawlah berjalan ke timur sejauh 30 meter dengan waktu 20 detik. Lalu ia berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 15 meter selama 10 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Khawlah. Di sini contohnya ada Khawlah. Ini ibaratkan Khawlah. Dia berjalan dengan waktu 20 detik sejauh 30 meter ke arah timur. Jadi dari barat ke timur dia berjalan sejauh 30 meter. Dari timur dia berbalik lagi ke barat sejauh 15 meter. Maka yang pertama kita hitung adalah kelajuan. Kelajuan dengan menggunakan rumus jarak per waktu. 30 meter tambah 15 meter. Jadi 30 meter tambah 15 meter ini adalah total perjalanan dari Khawlah. Yang pertama tadi 30 meter ke arah timur dan setelahnya 15 meter ke arah barat. Ini dijumlah 30 tambah 15 meter sama dengan 45 meter. Dan waktunya yang pertama tadi 20 detik. Dan yang kedua 10 detik dijumlah juga. Jadi 45 meter per 30 sekon sama dengan 1,5 meter per sekon. Inilah kelajuan yang dilakukan oleh Khawlah. Sedangkan untuk menghitung kecepatannya,
Jadi perpindahan khaulah itu sama dengan 30 meter dikurang 15 meter. Tadi kan khaulah kemari 30 meter. Terus balik lagi 15 meter. Jadi yang digunakan ini aja. Nah, 15 meter. Dan waktunya tetap 30 detik. Maka kecepatan khaulah 0,5 meter per sekon. Berikutnya laju dan kecepatan tetap. Suatu benda yang bergerak lurus beraturan memiliki laju dan besar kecepatan yang sama. Sebuah benda dikatakan bergerak lurus dengan laju tetap atau kecepatan tetap jika dalam selang waktu yang sama, benda tersebut menempuh jarak atau perpindahan yang sama pula. Kita menggunakan rumus V sama dengan delta S per delta T, di mana V sama dengan laju atau besar kecepatan dengan satuannya meter per sekon. Delta S merupakan perpindahan atau jarak tempuh dengan satuan M, dan delta T itu selang waktu dengan satuan sekon. Di sini ada dua buah grafik. Yang pertama itu grafik kecepatan terhadap waktu dan grafik jarak terhadap waktu. Untuk memudahkan Ananda memahami grafik tersebut, nanti akan saya berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, Sumayyah mengendarai sepeda selama 3 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Kita menggunakan rumus S sama dengan P dikali T. Nah, ini karena menggunakan satuan jam, di sini juga menggunakan satuan kilometer per jam, jadi tidak perlu kita rubah menjadi meter per sekon. Langsung kita kalikan 18 km per jam dikali 3 jam sama dengan 54 km per jam. Contoh soal yang kedua. Ruqayyah mengendarai sepeda selama 60 menit sepanjang lintasan lurus. Ruqayyah menghitung jarak dan waktu yang dibutuhkan. Hitunglah kecepatan Ruqayyah dan buatlah grafik jarak terhadap waktu serta grafik kecepatan terhadap waktu jika diperoleh data-data berikut. Nah, berikut datanya. Yang pertama kita lakukan itu menghitung kecepatan dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T. Yang pertama, 15 dibagi 10 sama dengan 1,5 meter per sekon. 30 bagi 20, 1,5 meter per sekon. 45 dibagi 30 juga sama, 60 dibagi 40 juga sama. Nah, jadi kecepatannya sama, 1,5 meter per sekon. Ini grafik jarak terhadap waktu. Nah, di sini kita perhatikan jaraknya 15 cm. Khaulah menempuh jarak 15 cm dan menghabiskan waktu 10 detik. Nah, di sini waktunya 10 detik dan jarak yang ditempuh khaulah 15 meter. Yang kedua, jarak yang ditempuh khaulah sejauh 30 meter dan menghabiskan waktu 20 detik. Dan pada saat khaulah menempuh jarak 45 meter, dia membutuhkan waktu 30 detik. Nah, di sini dia. Dan yang terakhir, pada saat khaulah menempuh jarak 60 meter, khaulah menghabiskan waktu 40 detik. Sehingga grafiknya berbentuk garis lurus seperti ini. Grafik yang kedua, kecepatan yang dilakukan grafik yang kedua, kecepatan yang dilakukan khaulah sebesar 1,5 meter per sekon. Nah, jadi di sini dari awal sampai akhir khaulah melakukan kecepatan 1,5 meter per sekon. Nah, berikutnya laju.
Berikutnya laju rata-rata. Perhatikan dua buah mobil berikut. Ini mobil yang pertama, kecepatannya tetap atau konstan. Dan mobil yang kedua, dari lambat semakin lama semakin cepat. Nah, maka kecepatan mobil yang pertama dengan kecepatan mobil yang kedua tidak sama cara menghitungnya. Untuk mobil yang kedua digunakan rumus V sama dengan delta S total per delta T total. Jadi jarak pertama dibagi waktu pertama, ditambah jarak kedua dibagi waktu kedua, tambah jarak ketiga dibagi waktu ketiga, dan seterusnya. V sama dengan laju rata-rata, satuannya meter per sekon, dan delta S total sama dengan lintasan delta S total lintasan yang ditempuh benda dengan satuan meter. Delta T total itu merupakan selang waktu untuk menempuh lintasan dengan satuan sekon. Berikut ada contoh soal tentang laju rata-rata. Data yang diperoleh dari tes sebuah mobil adalah sebagai berikut. Pada 8 sekon pertama, lajunya 72 km per jam. 8 sekon kedua, lajunya 108 km per jam. 8 sekon ketiga, lajunya 144 km per jam. Tentukanlah kecepatan gerak rata-rata mobil dalam satuan meter per sekon. Kita perhatikan yang pertama dulu. Waktu yang pertama itu 8 sekon. Dan ini yang pertama ya, 8 sekon. Lajunya 72 km per jam. Nah, maka untuk mencari jarak, untuk mencari S, kita menggunakan rumus V dikali T. 72 km per jam ini harus kita rubah dulu menjadi meter per sekon. Dengan cara 72 dikali 1000 meter per 3600 sekon. 1000 ini dari mana? 1000 meter ini adalah 1 kilometer. Tadi kan menggunakan satuan kilometer. Ketika kita ingin mengubah menjadi meter, maka kita kali 1000 meter. Dan 1 jam ketika diubah menjadi detik, itu menjadi 3600 sekon. Jadi 72.000 dibagi 3600 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian kita hitung jaraknya, kita hitung S. S sama dengan V dikali T. 20 meter per sekon dikali 8 sekon sama dengan 160 meter. Pada waktu kedua, pada 8 sekon kedua kita lakukan dengan cara yang sama. 108 dikali 1000 per 3600 sekon sama dengan 108.000 dikali 3600 sama dengan 30 meter per sekon. Dan yang ketiga, kita lakukan juga dengan cara yang sama. 144 dikali 1000 per 3600. Jadi 144.000 dibagi 3600 sama dengan 40 meter per sekon. Maka S sama dengan 30 meter per sekon dikali 8 sama dengan 320 meter. Sekarang kita cari kecepatan gerak rata-rata mobil tersebut. Nah, kecepatan rata-rata. Kita menggunakan rumus delta S total per delta T total. Yaitu delta S total, S yang pertama 160, S yang kedua 240, ini ya, dan S yang ketiga 320, dibagi total waktu, yaitu 8 tambah 8 tambah 8. V sama dengan 720 meter dibagi 24 sekon sama dengan 300 sama dengan 30 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-rata mobil tersebut
sebesar 30 meter per sekon. Sekian pelajaran kita hari ini, dan kakak-kakak punya tugas 3 soal. Untuk soal yang ketiga ini, silahkan kakak-kakak buka buku IPA halaman 40 nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.